Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2030502160. Saya berasal dari kelas BPIE. Baiklah, pada tema kali ini yaitu tentang teori Gestalt. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk pembahasan kali ini itu ada 3. Di antaranya yang pertama yaitu konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Di dalam unsur-unsur terapi ini yang pertama itu munculnya gangguan, yang kedua tujuan terapi, dan yang ketiga peran terapis. Dan pembahasan yang ketiga atau yang terakhir itu tentang teknik dan prosedur dari terapi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. Nah, jadi pendekatan konseling Gestalt ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan dan integrasi, baik itu pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Jadi pendekatan konseling Gestalt ini memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah masa sekarang. Dalam pendekatan konseling Gestalt ini, kecemasan dipandang sebagai kesenjangan antara saat sekarang dan kemudian. Jadi, kecemasan itu muncul karena individu menyimpang dari sekarang dan terlalu terpaku pada masa depan, maka mereka akan mengalami kecemasan. Adapun pengertian dari konseling Gestalt. Nah, konseling Gestalt ini adalah salah satu teori yang dapat dipakai untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, teori ini menekankan bahwa anak yang mengalami masalah itu harus dapat menyadari masalah yang dihadapinya dan memahami dirinya sendiri. Adapun teori Gestalt yang dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Frederick S. Verus pada tahun 1894 sampai 1970 yang didasari oleh 4 aliran. Yang pertama yaitu psikoanalisis, yang kedua fenomenologis, dan yang ketiga eksistensialisme serta psikologi Gestalt. Adapun pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Yang pertama yaitu munculnya gangguan. Nah, di sini saya akan menjelaskan gangguan kecemasan. Adapun secara umum, gangguan kecemasan ialah bisa disebut juga dengan generalized anxiety disorder. Adalah timbulnya rasa cemas yang berlebihan dan kekhawatiran tanpa alasan yang jelas. Gangguan yang menyebabkan rasa cemas ini dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Adapun beberapa gejala dari gangguan kecemasan yang dapat timbul. Di antaranya yang pertama perasaan gelisah dan takut, kedua kesulitan untuk berkonsentrasi, yang ketiga menjadi lebih mudah marah. Adapun yang kedua yaitu tujuan dari terapi. Tujuan utama dari konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Adapun secara lebih spesifik tujuan konseling Gestalt ialah diantaranya yang pertama itu membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insting secara penuh. Yang kedua yaitu membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga yaitu mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur dirinya sendiri atau to be true to himself. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Itulah tadi tujuan dari terapi Gestalt. Selanjutnya yaitu yang ketiga, peran terapi. Nah, di dalam peran terapi ini mempunyai 4 peran. Di antaranya yang pertama, konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran
bahasa tubuh, hambatan energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseling. Peran yang kedua yaitu konselor adalah artistic participant yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseling. Dan yang ketiga yaitu konselor berperan sebagai projection screen. Dan yang keempat dan terakhir, konselor harus dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan kepada konseli. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Nah, di dalam teknik konseling Gestalt ini mempunyai 5 teknik. Di antaranya yang pertama yaitu permainan dialog. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Nah, misalnya kecenderungan orang tua lawannya kecenderungan anak, kecenderungan bertanggung jawab lawannya kecenderungan masa bodoh. Menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Teknik yang kedua yaitu latihan saya bertanggung jawab. Nah, di dalam teknik ini ialah untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Nah, di dalam teknik ini, konselor akan meminta klien untuk membuat suatu pernyataan. Kemudian, klien menambahkan pernyataan tersebut dengan kalimat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Nah, contohnya seperti saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Itu artinya setiap perbuatan atau perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari teknik ini ialah untuk meningkatkan kesadaran klien akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini yang diingkarinya. Selanjutnya yaitu teknik yang ketiga yaitu bermain proyeksi. Nah, proyeksi itu artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Dalam teknik ini, konselor itu meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu teknik yang keempat yaitu teknik pembalikan. Nah, di dalam teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang dikembalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. Adapun teknik yang terakhir yaitu teknik tatap dengan perasaan. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Nah, di dalam hal ini, konselor tetap mendorong klien untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.